Jadi mengambil kembali pemberian sangat diharamkan, kecuali kecuali pemberiannya orang tua kepada anak kandungnya halal kalau mau diambil kembali. Biar sudah tanda tangan, tiba-tiba orang tuanya butuh mau diambil kembali, sedikit pun haramnya tidak ada. Pernah terjadi pada masa Nabi, ada seorang laki-laki datang melapor kepada Nabi. Siapa yang dia mau lapor? Bapaknya sendiri. Gara-gara bapaknya pernah memberikan kepadanya sebidang kebun. 2-3 tahun kebun itu diolah, orang tuanya butuh. Namanya orang belum mati. Karena butuh dia minta kembali itu kebun. Maksudnya, nah kasih mak dulu kembali. Dan memang kebetulan itu anak-anak satu-satu. Beda pun bahasanya kalau anaknya orang lebih dari satu. Itu anak kebetulan anak satu-satu. Kasih mak dulu nak, nanti di belakang ambil mie kembali. Motong pergi mana barang-barang, napa waris tunggal kok. Ternyata ini anak tersinggung. Sudah dikasih saja diambil kembali. Melaporlah dia kepada Rasulullah dengan harapan semoga Nabi mau menasihati orang tuanya. Ternyata setelah sampai di hadapan Rasulullah dan menceritakan persoalannya, langsung disampaikan oleh Nabi, anta wa maluka li abika, engkau dan seluruh hartamu itu adalah milik orang tuamu. Maksudnya wajar kalau orang tuamu minta kembali apa yang pernah diberikan kepadamu. Jangankan hartamu, kamu saja dimiliki orang tuamu. Jangankan harta itu pemberian dari dia, harta itu engkau sendiri yang kumpulkan, sebenarnya juga itu milik orang tua. Itu sebabnya dalam fikih salah alamat kalau ada anak kandung memberi orang tuanya zakat. Ada jamaah bilang, sudah nak kasih keluar zakat Ustaz. Siapa yang kita kasih? Bapakku. Oh salah itu. Ambil kembali itu, berikan kepada orang lain. Untuk orang tuamu, tanggung jawabmu membiayai hidupnya. 2 alasan. 1, tanpa zakat memang kewajibanmu mengurus orang tuamu. Kedua, hartamu hartanya juga. Jadi sama saja kamu memberikan hartanya sendiri. Makanya lucu kalau ada anak orang tuanya dikasih pinjam. Lebih lucu lagi kalau nacatai. Kan ada anak begitu nacata. Bahkan ibu rebok-bok Noki judulnya diasa daftar pinjaman ortu. Nasa guru kuryolo sumanga pada lepak kerupan. Jadi masukmu catat mau kau tagih orang tuamu. Setetes air susu ibumu tidak bisa kamu lunasi. Andai kata seorang anak dia gendong ibu kandungnya jalan kaki dari kampung halamannya menuju ke tanah suci Mekah, pergi pulang, setetes air susu ibunya dia tidak bisa lunas. Setetes. Mungkin dia menyusu 2 tahun. Banyak anak tidak paham siapa dirinya, siapa orang tuanya. Tingkat kemujarraban doa tingkat tinggi ada di lisannya orang tua. Itu sebabnya Nabi suruh kita pancing keluar dari mulut orang tuamu kalimat murni dari hatinya, mustajab tingkat tinggi. Bagaimana caranya dipancing? Itu sebabnya Nabi suruh jadikan kebiasaan suka memberi kepada orang tua. Namanya orang kalau diberi, tidak ada orang pak itu diberi tanpa ngomong, kecuali kau tahu PP. Kalau dikasih orang pasti ngomong.
Saya biasa bilang ke anak-anak kita, kalau hadir di kantor mengikuti BIMWIN, itu bimbingan perkawinan, saya biasa bilang begini, besok lusa nak, kalau kita sudah pisah rumah orang tua, jadikanlah kebiasaan pergi kunjungi orang tua. Kalau kita satu kota ji, kalau tidak bisa setiap hari 3 hari mau, tidak bisa 3 hari 2 kali sepekan, tidak bisa juga sekali sepekan, kunjungi dia, ajak dia cerita. Dan kalau kita cerita orang tua, jadilah kita pendengar setia. Kenapa pendengar setia? Itu tonjina cerita kemarin dulu, itu lagi nak ulang. Pura-pura saja baru dengar. Jangan potong pembicaraannya kecuali kalau darurat. Pesatoni mah cerita. Karena ada nanti suatu saat engkau akan mendengarkan ceritanya, bibir itu tidak bisa lagi ngomong, mulut itu tidak bisa lagi berbicara. Mumpun dia masih bisa ngomong, apakah nyambung alinea pertama, alinea kedua, yang kiri ngebawa nih. Capek ngomong, permisi maki, garambakan tota, mak bapak permisi kah dulu, oh iya nak, tabi pengali balik, pamali juku man. Coba lihat reaksinya, orang tua itu matanya berkaca-kaca. Langsung ngomong, subhanallah, kurus semangat, bertambar sekimuna, satu langit itu malaikat mengaminkan. Lancar usahamu na, amin, satu langit mengaminkan, mustajab tingkat tinggi. Sayangnya banyak anak tidak paham itu. Nah capek kita bangun tahajud, tutup witir, berdoa, Allahumma rzuqna rizqan wasi'a, ya Allah lapangkan rezekiku, belum tentu diterima. Mungkin ada yang tidak. Tapi kalau orang tua ngomong asli dari hatinya, baru ngomong lancar usahamu nak, langsung diterima, tidak ada penghalang. Sayangnya banyak anak tidak paham. Allah tidak terlihat, Allah tidak terlihat. Tapi kalau kita ingin melihat bagaimana sikap Allah kepada kita, senang atau tidak, cerminnya orang tua. Kalau orang tua kita senang, bahagia, redha kepada kita, Allah ikut. Tapi kalau orang tua kita marah, benci kepada kita, dan kebenciannya dibenarkan dalam agama, Allah juga ikut. Terlanjur Allah gantungkan redha dan murkanya kepada redha dan kebencian orang tua. Ridha Allah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Redha Allah tergantung redha orang tua, dan murka Allah tergantung kebencian orang tua. Ada teman bilang kepada saya, Ustaz, tidak pernah makan tahajud. Dulu rajin sekali kata tahajud Ustaz, sekarang tidak pernah makan. Gara-gara apa? Kurus mamaku karena dia sakit. Subhanallah, itu lebih tinggi daripada tahajud 1000 rakaat. Itu lebih tinggi nilainya. Tidak usah kamu bayangkan tahajud